Jumpa kembali teman-teman, kelas retorika kita berjumpa hari ini, hari Senin, dalam mata kuliah Sejarah Gereja Sumatera Bagian Selatan, KBM 26 Oktober 2020. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan semangat ya teman-teman yang terkasih. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, materi perkuliahan kita 2 minggu yang lalu, karena seminggu yang lalu kita tidak ada materi pembelajaran. Dan seperti biasa, sembari nanti materi pembelajaran berlangsung, ada 1 atau 2 komunitas yang akan mempresentasikan sejarah parokinya ya teman-teman ya. Seperti biasa, tugas kalian mencermati dan memberikan tanggapan atau penilaian. 2 minggu yang lalu teman-teman kita sampai di sini, sampai kita mengenal satu sosok yang bernama dengan Pastor Jennison ya. Jadi kalau kita mau kembali ke belakang sejenak, kemarin atau 2 minggu yang lalu kita mengenal sosok Pastor Jennison sang penjelajah. Lalu bersama dengan Pastor Jennison ada brother juga yang fokus di bidang kategorial atau pendidikan secara khusus, dan juga mengurusi tentang aset, entah itu bangunan atau harta benda yang ada pada waktu itu. Sekian lama teman-teman kita membahas atau melihat bahwa pastor misionaris yang berkarya di situ adalah imam-imam Jesuit, dan pada kesempatan hari ini kita akan mengenal imam-imam dari ordo atau kongregasi Kapusin atau yang sering disebut dengan OFM Kap. Nah, kita 2 minggu yang lalu sudah menyinggung ketika Monsignor Luipen sebagai seorang vikaris Apostolik Batavia mengadakan perjalanan ke Palembang, Tanjung Sati, dan Bengkulu yang ditemani oleh masih pastor Jesuit pada waktu itu, Contensort. Nah, ketika Monsignor Luipen ini merasa bahwa Sumatera perlu dibuka bukan hanya pos misi, tetapi menjadi semacam prefektur apostolik. Awalnya Monsignor Luipen berpendapat bahwa kedua prefektur itu digabung antara Sumatera dan Kalimantan. Awalnya seperti itu, berpikir seperti itu, tetapi ketika dipertimbangkan ternyata sangat luas dua pulau besar ini. Kalimantan juga luas, Sumatera juga sangat luas dengan kepulauannya, pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. Jadi hampir tidak mungkin ketika dua pulau itu digabungkan menjadi menjadi prefektur, satu prefektur apostolik. Maka diputuskanlah bahwa Monsignor Luipen mengirim surat kepada Kapusin yang berpusat di Belanda, saya kira juga ya, untuk mendatangkan tenaga pastoralnya, kita katakan di sini, dan mempercayakan Sumatera seutuhnya kepada mereka. Maka Padang yang sebelumnya sudah menjadi pos misi bersama dengan Sungai Selan, lalu kemudian Tanjung Sakti juga sempat menjadi pos misi. Padang adalah tempat pertama teman-teman yang dijadikan menjadi prefektur apostolik, ya kita katakan ya semi keuskupan seperti itu. Dan pada waktu itu langsung prefektur apostolik Padang itu dipercayakan kepada misionaris Kapusin. Dan misionaris Kapusin yang berkarya di Padang, di prefektur apostolik Padang ini juga membawahi pos misi yang ada di sekitarnya, termasuk Sungai Selan, Padang sendiri, lalu juga Tanjung Sakti. Padang itu juga melayani di daerah Lampung, sedangkan pos misi Sungai Selan itu melayani di sekitar Palembang, Keresidenan Palembang dan Jambi. Lalu yang Tanjung Sakti itu fokus di Keresidenan Bengkulu dan sebagian dari Keresidenan Palembang sebelah utara. Begitu teman-teman ya.
perkembangannya seperti itu. Nah, kita mulai pada materi pembelajaran ini sampai beberapa mungkin pertemuan ke depan, itu kita akan membahas bahwa sejarah Sumatera bagian selatan yang kemudian dipercayakan kepada Kapusin. Ya, kita tidak hanya menyoroti Sumatera bagian selatan atau Tanjung Sakti, kita juga nanti akan bersinggungan dengan beberapa pos misi Padang, Bengkulu, kan begitu kan. Juga mungkin juga Sumatera Utara, karena Kapusin yang pada waktu itu dipercayakan oleh Monsinyur Liberatus Clut, yang pada waktu itu langsung ditempatkan di Prefektur Apostolik di Padang, itu sebenarnya lebih mempertimbangkan daerah misi itu di sebagian utara, di sekitar Tanah Batak kita katakan di situ, dibandingkan di bagian selatan ya, seperti Sungai Selan, seperti Tanjung Sakti, Bengkulu dan sekitarnya. Karena apa? Karena lebih menjanjikan sepertinya daerah utara, dan misi pada waktu itu di utara lebih diterima dengan baik ketimbang misi yang ada di daerah selatan. Daerah Lampung, Palembang, Bengkulu dan seterusnya itu dinilai lebih sulit. Maka ada fokus-fokus atau kecenderungan ya kita katakan dari Prefektur Apostolik Padang itu memfokuskan kemudian misinya di Sumatera Utara, dan itu kemudian nanti kita akan bisa melihat perkembangannya sampai sekarang. Kapusin juga akhirnya sampai sekarang itu juga berada di Sumatera Utara, yang besar ya kita katakan, yang cukup besar di sana, karena walaupun dulu Prefektur Apostolik di Padang, fokus mereka di sebelah utara. Tetapi bukan berarti di selatan itu diabaikan, tetap tidak. Ya, kita akan mempelajari bagaimana imam-imam Kapusin yang melanjutkan karya misinya yang oleh pendahulunya yang pada waktu itu diserahkan oleh Jesuit, oleh SC, dan dilanjutkan oleh Kapusin. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut, di sini ada semacam statistik Gereja Tanjung Sakti. Ya, tidak untuk dihafal seperti tabel-tabel sebelumnya, hanya bisa dilihat saja atau dicermati perkembangan tahun demi tahun sampai nanti kita melihat Tanjung Sakti dikatakan dalam tanda kutip di era misionaris Kapusin, sebelum nanti lanjut diserahkan misi Tanjung Sakti itu kepada imam-imam Hati Kudus atau SCY, seperti itu ya. Silahkan dilihat, ini jumlah umat Katolik, ini pembagiannya sipil, tentara, pribumi, Asia Timur, lalu totalnya jumlahnya sekian sampai 1900-an. Sebenarnya kemarin sudah disinggung ya tabel yang sebelumnya. Nah, di sini tapi lebih lengkap, ada yang sudah dibaptis, ada yang komuni pertama, krisma, lalu data perkawinan Katolik dan perkawinan campur itu juga sudah ada di statistik ini, gereja ini. Dan sumbernya dari Saint Cleverbond, berbagai edisi. Begini ya teman-teman ya, dilihat sejenak perkembangan dan jumlah-jumlahnya seperti itu ya, bukan untuk dihafal tetapi cukup untuk dilihat dan dimengerti saja. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke sini. Nah, ini adalah daftar, kita akan sejenak melihat daftar imam-imam Kapusin mulai Juni 1911. Jadi sebelum itu, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah melihat banyak ya imam-imam Jesuit yang sudah meletakkan pondasi pertama di Sumatera bagian selatan ini. Dan mulai Juni 1911 ini Tanjung Sakti yang menjadi cikal bakal gereja Sumatera bagian selatan diserahkan kepada Kapusin, dan imam pertama yang berkarya di
di sini di Sumatera bagian selatan adalah Remigius van Hoof, OFM Cup. Rentang waktunya ini Juni 1911 sampai Maret 1913. Lalu dilanjutkan Eleaterius Holstra, OFM Cup Januari. Ini hanya hitungan bulan. Mohon maaf, ini apa ya? Oke. Antivirus. Lalu Donaterius Verhoeven, OFM Cup Agustus 1913 sampai Januari 1917. Lalu Bernardinus Andreoli, Agustus 1912 sampai Desember. Lalu Sigebertus Duber, OFM Cup. Rentang waktunya ini Electus Cracks, OFM Cup Januari 1917 sampai Juni 1921. Matthias Brands, April 1920 sampai Mei 1921. Dan Marianus Panzer, Juli 1921 sampai November 1924. Nah, tahun sesudahnya nanti kita akan melihat diserahkan kepada imam-imam Hati Kudus Yesus atau SDY. Begini teman-teman ya, ini daftar sekilas. Nah, kita akan masuk ke periode hal-hal apa yang terjadi ketika Jesuit melepas misi di Tanjung Sakti kepada imam-imam Kapusin. Nah, yang terjadi adalah yang pertama-tama ada perluasan sekolah misi dan asrama. Pada tahun 1915 dibuka 2 sekolah di Dusun Ginting dan Dusun Jogoblut di Simpang 3. Lalu tahun 1916 dibuka 1 sekolah, dan tahun 1917 Suster Belas Kasihan yang pada waktu itu pertemuan keberapa saya tidak ingat, sudah saya singgung teman-teman ya. Waktu itu masih ditangani oleh Jesuit, meminta supaya ada suster yang menangani di situ, entah itu di bidang sekolah ataupun kesehatan. Dan ternyata baru terjadi pada tahun ini, suster SCMM datang ke Tanjung Sakti. Nah, para suster ini membuka asrama putri dan juga sekolah putri pada tahun 1919. Dan beberapa guru didatangkan dari sekolah guru misi di Woloan, Sulawesi, didatangkan ke Tanjung Sakti untuk memperkuat barisan para guru sebagai tenaga pendidik di sana. Lalu juga beberapa orang pemuda yang dari sekitar Tanjung Sakti disekolahkan ke sekolah guru di Woloan seperti itu. Ya, misinya jelas supaya ketika nanti di sana sudah mendapat bekal yang cukup, dia akan mengajar di tempat asalnya, di Tanjung Sakti dan sekitarnya. Gitu ya. Ini yang terjadi pertama-tama ketika peralihan. Nah, kita akan sejenak melihat beberapa foto dokumenter, kita katakan ya, foto dokumenter para suster SCMM sebelah sini, sebelah kiri ini, lalu sebelah kanan bersama dengan murid-murid yang sekolah atau asrama yang didirikan oleh suster SCMM itu sendiri. Kita sejenak bernostalgia apa yang terjadi beberapa tahun yang lampau begitu ya, ketika suster misionaris datang ke Tanjung Sakti. Nah, teman-teman, di lain beberapa perkembangan kita katakan tadi, ternyata nanti kita akan melihat konflik dengan penduduk pribumi. Konflik pertama-tama itu dialami oleh, kita katakan ya, pemerintah Hindia Belanda, entah itu residennya atau kontrolirnya. Jadi residen itu lebih tinggi, lalu kontrolir itu ya yang di daerah-daerah, di distrik kita katakan, di bawah-bawah. Nanti berkonflik dengan penduduk pribumi. Dan konflik ini merembet ke misi Katolik juga dengan penduduk pribumi, sehingga seolah-olah nanti ada semacam konflik antara Katolik
Kristen kita katakan dengan Islam di sini ya. Islam dengan stigma-stigma yang tentunya negatif. Seperti yang pada pertemuan awal sudah saya bahas, dan kemarin juga ada pertanyaan bahwa stigma itu sulit untuk dihapus. Seberapa besar orang untuk menjelaskan bahwa Kristen dan penjajah itu bukan, atau Katolik dan penjajah itu bukan kita katakan bukan satu kesatuan sebenarnya, tetapi di benak atau ya namanya yang di bawah itu sudah terkontaminasi dengan hasutan, dengan fitnah dan seterusnya, ingin mempertentangkan antara agama dengan penjajah, ya sulit untuk dijelaskan, sehingga stigma muncul bahwa Kristen adalah agama dari penindas atau agama penjajah. Seperti itu ya. Pertemuan pertama pada waktu itu sudah coba saya singgung. Nah, konflik dengan penduduk pribumi itu yang pertama-tama dialami oleh residen Bengkulu, L. Knappert, melakukan kebijakan reorganisasi terhadap 20 marga dan 84 dusun tanpa memperhatikan aspirasi pribumi dan tentang orang-orang pribumi di berbagai daerah di Bengkulu. Mengadakan reorganisasi artinya ada beberapa tempat yang diisi marga ini dan ini, selebihnya tidak boleh ada di situ. Seperti itulah kurang lebih yang saya tahu tentang reorganisasi marga ini ya. Lalu pesirah, itu sebutan untuk pemimpin marga, dihapuskan dalam tata pemerintahan. Kepala dusun di bawah kendali kepala distrik kontrolir Belanda. Kebijakan ini juga nantinya akan membawa konflik. Misalnya, Pasemah Ulumana ada 4 marga, dibatasi hanya 2 marga. 2 pesirah harus dipecat, seperti itu ya. Reorganisasi ini diperlakukan lebih konsekuen sekitar tahun 1912 di sekitar Pasemah. Lalu konflik antara rakyat pribumi versus pemerintah Belanda muncul ya akibat tindakan atau kebijakan pemerintah itu. Dan aktivis pada waktu itu yang bernama SI, Serikat Islam, sejak tahun 1910-an sudah masuk ke Palembang dan sekitarnya, termasuk nantinya juga ada di sekitar daerah misi Tanjung Sakti itu sendiri. Dan hasutan kepada kepala dusun dan pesirah mengobarkan pertentangan kepada mereka, atau secara khusus misi Katolik yang disebut dengan penindas Kristen. Jadi sudah diberi label, sudah diberi cap. Dengan keputusan ini ya kita katakan pada waktu itu penjajah. Ya namanya penjajah punya kuasa, ya mereka bisa berbuat semaunya dalam arti tertentu ya. Dan kebijakan itu tidak disukai oleh penduduk pribumi, dan akhirnya ini berimbas ke misi Katolik seperti yang saya sebutkan tadi. Ya ada hasutan, udahlah itu kan residen Bengkulu itu, atau kita katakan pemerintah Hindia Belanda itu kan juga bagian dari Kristen, kita katakan di sini. Jadi maka dengan cap ini ya muncul emosi, kita katakan emosi dari penduduk pribumi untuk melawan pemerintah Hindia Belanda sekaligus menentang misi Katolik yang pada waktu itu secara grafiknya sudah mulai naik di sekitar Tanjung Sakti, kan begitu. Lalu kita akan melihat seperti yang saya katakan tadi, konflik residen siapa tadi ya, Knappert ini berimbas juga dengan konflik antara misionaris Kapusin yang sudah ditangani Kapusin dengan penduduk pribumi, termasuk soal Pastor Van Hort yang pada waktu itu memesan kayu untuk pembangunan biara dan papan-papan itu dicuri. Lalu tukang yang sudah dibayar juga tidak memberikan kayu. Jadi pada waktu itu kisahnya seperti ini kurang lebih. Pastor sebelumnya sudah memesan kayu, tetapi karena mereka ketika kita membeli tidak mau hanya memesan begitu saja, mereka minta uang muka, maka dibayar separuhnya. Ketika dibayar separuhnya, Romo yang memesan itu kebetulan dipindah tugaskan, pastor yang kebetulan itu, lalu
digantikan, tetapi kan masih ada catatan bahwa pada waktu itu pernah semacam mengadakan jual beli dan belum ada, sudah dibayar setengah tapi kayunya belum ada, maka ini dipersoalkan. Lalu Pastor Hoekstra memperkarakan masalah tersebut di pengadilan. Nah, yang sebenarnya yang memesan kayu itu adalah pastor dari imam-imam Jesuit sebenarnya ya, imam-imam Jesuit, tetapi kemudian belum dibayar ketika sudah diganti oleh imam-imam misionaris Kapusin ini. Maka dengan memperkarakan ini, semacam kebencian penduduk pribumi itu semakin besar seperti itu, ketidaksukaan mereka. Padahal kalau ditimbang-timbang ini murni tidak ada yang salah dari tindakan imam atau pastor Hoekstra ini, karena ada hak yang belum dipenuhi atau ada kewajiban yang belum dipenuhi oleh penjual kayu, kita katakan seperti itu. Lalu situasi umat Katolik di sini tidak menguntungkan. Karena apa? Karena tinggal tersebar di 50 dusun, sementara 50 dusun itu secara mayoritas bukanlah orang Katolik, kan begitu. Dan orang-orang Katolik sering menjadi sasaran dan hasutan. Lalu ya menjadi minoritas lah pada waktu itu, sampai sekarang saya kira tetap menjadi minoritas. Nah, ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak menyukai dengan misi Katolik ini. Lalu pada 25 Agustus 1913 malam hari, sibori yang terbuat dari emas yang disimpan dalam gereja hilang dicuri. Hosti dalam sibori dibuang di halaman gereja, dan terjadi perpindahan umat Katolik terus-menerus. Puncaknya pada Juli Agustus 1914, pada malam hari lebih dari 200 orang datang ke pastoran dan menyatakan pindah dari Katolik ke Islam, karena itu tadi, karena persoalan-persoalan yang terjadi ini, ada konflik yang terjadi. Dan dari sini jumlah umat Katolik kemudian merosot drastis. Jadi persoalan-persoalan yang terjadi yang bermula sebenarnya dari kebijakan-kebijakan pemerintah Hindia Belanda, lalu merembet ke misi Katolik, lalu juga atas hasutan dengan kelompok-kelompok yang tidak menyukai misi Katolik tadi, akhirnya terjadi penurunan jumlah umat Katolik, banyak yang pindah agama. Seperti itu ya teman-teman. Saya kira pertemuan kita hanya sampai di sini. Kita sejenak melihat semacam perpindahan ya, perpindahan antara Jesuit dan Kapusin, lalu situasi yang terjadi ketika awal-awal Kapusin bertugas di Tanjung Sakti. Kurang lebih seperti ini, ada konfliknya. Dan kita akan melihat kelanjutannya seperti apa di materi pertemuan kita minggu depan. Semoga materi yang singkat ini tetap membantu kita untuk mengenal secara dalam tentang sejarah gereja kita. Begitu ya, teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.